Selamat datang kembali pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Nah, pada kuliah kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan motorik manusia ya. Karena ada beberapa aspek perkembangan yang memang penting untuk dibahas, yaitu fisik motorik, kemudian kognitif, kemudian sosial emosional, dan juga moral. Nah, pada kuliah ini mengkhusus pada fisik dan motorik saja. Untuk menjelaskan perkembangan fisik dan motorik pada manusia, tentu kita juga perlu menjelaskannya secara bertahap atau terstruktur ya. Jadi dari bayi, kemudian anak usia dini, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya akan memulai dengan bayi atau masa infansi, yaitu 0 sampai 2 tahun. Nah, pada masa bayi ini, pola pertumbuhan hampir semua orang ya, semua manusia di dunia ini memiliki pola pertumbuhan yang mengikuti pola cephalocaudal. Cephalocaudal, yaitu pertumbuhan paling awal selalu terjadi di bagian atas atau kepala dengan pertumbuhan fisik dan diferensiasi ciri-ciri yang berangsur-angsur turun dari atas ke bawah. Nah, pola ini juga terjadi di kepala. Bagian mata akan lebih cepat berkembang daripada bagian rahang. Nah, cephalocaudal ini secara simpelnya adalah pertumbuhan itu mulai dari atas ke bawah. Ya, ini dari kepala dulu, kemudian baru mungkin tangan, ya, baru kemudian badan, organ apa namanya, di bawah, baru kemudian kaki. Nah, itu juga berlaku pada bahkan satu organ, yaitu kepala misalnya. Jadi di kepala itu pun yang duluan berkembang itu adalah mata, katakanlah begitu. Baru kemudian ke hidung, bibir, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan pola cephalocaudal. Nah, pertumbuhan itu juga mengikuti pola proximodistal, yaitu urutan di mana pertumbuhan dimulai dari pusat tubuh dan bergerak ke arah ekstremitas atau ke arah pinggir, ya. Nah, contoh, bayi menggunakan seluruh tangan mereka sebelum mereka dapat mengontrol beberapa jari. Jadi, bayi itu lebih dulu bisa menggerakkan lengannya atau tangannya sebelum dia bisa menggerakkan jari-jarinya. Seperti itu. Jadi, pola pertumbuhannya adalah dari dalam keluar, dari pusat tubuh ke titik ekstrim, di kanan kiri ya, titik ekstremitas. Nah, seperti ini gambarnya misalnya. Pada bayi usia 2 bulan ya, kemudian usia 5 bulan, lalu kemudian ini pada saat dia masih janin ya, pada saat masih di janin seperti ini kondisinya, lalu kemudian sudah lahir dan ketika bertumbuh pun seperti itu ya. Jadi dari atas dulu tumbuhnya lebih cepat ya, jadi rambut mungkin sudah tumbuh dulu, baru kemudian bagian tengahnya, baru kemudian bagian kaki yang kemudian lebih matang lagi. Dan begitu juga sampai dia dewasa, seperti itu. Nah, tinggi dan berat badan pada bayi, pada beberapa hari setelah lahir, bayi akan kehilangan berat badan 5-7% sebelum ia mampu mengisap, menelan, dan mencerna. Lalu ia akan bertumbuh dengan cepat selanjutnya. Ya, jadi setelah lahir itu kehilangan berat badan dulu. Mungkin karena dia masih menyesuaikan ya, jadi mungkin belum terlalu banyak dia bisa mengkonsumsi makanan. Namun setelah dia mulai beradaptasi, maka selanjutnya dia akan bertumbuh dengan cepat. Nah, kalau otak, ya, otak ini masih berkembang begitu pesat pada bayi. Kepala bayi harus terhindar dari benturan atau cedera lainnya dan bayi tidak boleh diguncang. Yang kita sebut dengan shaken baby syndrome. Jadi shaken baby syndrome ini adalah kondisi di mana kita kepala bayi itu terguncang gitu ya, misalnya entah tidak sengaja dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan cedera yang kemungkinan bisa mengakibatkan cedera jangka panjang, artinya seumur hidup seperti itu. Nah, sehingga karena otak ini masih berkembang pada usia bayi masih sangat pesat perkembangannya, maka kepala ini adalah bagian yang paling harus kita jaga istilahnya begitu ya. Jadi paling hati-hati sekali jangan sampai terbentur atau cedera atau terguncang seperti itu. Nah, kalau kita bicara perkembangan motorik, itu ada motorik halus dan motorik kasar ya. Jadi motorik halus itu adalah kemampuan membuat gerakan menggunakan otot kecil di tangan dan pergelangan tangan. Misalnya membuat plastisin, kemudian menggenggam sesuatu ya,
Kemudian menulis itu adalah contoh dari penggunaan motorik halus. Lalu kalau motorik kasar itu adalah kemampuan melakukan hal-hal yang melibatkan penggunaan otot besar di batang tubuh, lengan, dan kaki. Misalnya berlari, ya, berlari kemudian guling-guling ya seperti itu. Jadi itu adalah contoh penggunaan motorik kasar. Nah, pada masa bayi ya, biasanya motorik halus dulu yang lebih kentara ya, lebih kentara ketimbang motorik kasarnya. Motorik kasar mungkin dalam arti dia bisa untuk melakukan bolak-balik kanan kiri gitu ya, atau kemudian merangkak ya, seperti itu penggunaan motorik kasar. Ya, tapi dia belum bisa berjalan dan lain sebagainya, itu belum bisa. Ya, jadi mungkin menggenggam itu udah mulai belajar menggenggam seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan dynamic system theory, yaitu teori ini mengatakan gerakan dihasilkan dari interaksi beberapa subsistem di dalam individu, tugas yang ingin dilakukan, dan lingkungannya. Jadi, menurut dynamic system theory ini, suatu gerakan itu dapat dihasilkan karena interaksi dari beberapa faktor, yaitu interaksi dari fisik si orang itu yang memang sudah mampu untuk melakukannya, lalu juga ada faktor dari keinginan dirinya sendiri, misalnya dia ingin menggenggam, dia ingin mengambil sesuatu. Ada juga faktor lingkungan, artinya bagaimana dia melihat lingkungannya melakukan suatu perilaku tertentu. Ya, kemudian untuk mengembangkan keterampilan motorik, bayi harus merasakan sesuatu di lingkungan yang memotivasi mereka untuk bertindak dan menggunakan persepsi mereka untuk menyempurnakan gerakan. Nah, ini artinya bahwa gerakan yang muncul dari bayi itu memang harus distimulus terlebih dahulu. Jadi bayi itu harus dirangsang. Dia harus mampu merasakan sesuatu dulu di lingkungannya, baru kemudian dia termotivasi untuk bergerak. Nah, seperti misalnya rangsangan atau stimulus dari ibu gitu ya. Ibu menyentuh pipi atau kemudian menyentuh bibirnya, ya, menyentuh tangannya, lalu kemudian si bayi merespon. Jadi kalau tidak ada banyak rangsangan atau stimulus, maka pertumbuhan motorik bayi ini pun kemungkinannya akan terhambat. Seperti itu ya. Oke. Kalau kita bicara pergerakan fisik dan motorik bayi, itu kita sering mendengar yang namanya refleks. Refleks itu memang ada pada manusia di usia berapapun, tapi jenis refleksnya akan berbeda-beda. Nah, pada bayi itu pada umumnya kita temukan ada 4 refleks. Yang pertama adalah rooting reflex, yaitu saat dimana ada stimulus, terutama pada bagian pipi misalnya ya, lalu kemudian bayi menoleh ke arah yang disentuh itu, berusaha untuk menghisapnya. Ya, jadi kalau kita misalnya ada yang menyentuh, kita langsung menggunakan tangan untuk merespon terhadap sentuhan itu, mungkin ya. Tapi kalau bayi, dia akan meresponnya dengan mulutnya atau bibirnya. Sehingga jika ada sentuhan pada pipinya, dia akan berusaha untuk menoleh ke arah sentuhan itu dan bertujuan atau berkeinginan untuk menghisap sentuhan itu. Seperti itu ya. Lalu kemudian sucking reflex. Sucking reflex ini saat ada stimulus di dekat bibir, bayi otomatis menghisap. Maka dari itu kalau kita lihat bayi itu setiap kali disodorkan dot ya, atau kemudian ASI gitu, otomatis dia akan membuka mulutnya dan kemudian menghisap ASI tersebut gitu, atau dot tersebut gitu. Jadi itu disebut dengan sucking reflex. Nah, pun kita menyentuhkan jari kita pada bibir mereka, maka itu otomatis akan membuat mereka menghisap jari kita seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah moro reflex. Moro reflex ini bagaimana bayi itu melakukan perpanjangan lengan dan kaki dari tubuhnya, lalu kemudian menarik kembali, ya. Jadi kalau kita sering perhatikan, bayi itu sering sekali seperti meregangkan otot-ototnya gitu ya. Lalu kemudian dia tarik kembali, dia tekuk kembali tangan dan kakinya. Itu disebut dengan moro reflex. Lalu kemudian yang terakhir adalah grasping reflex, yaitu bayi itu otomatis menggenggam ketika sesuatu menyentuh telapak tangan. Ya, mungkin teman-teman yang memang punya bayi ya, atau ponakan mungkin
sering mencoba untuk menyentuh tangan mereka, tangan bayi, maka si bayi akan berusaha untuk menggenggam. Dan kemudian genggamannya itu kadang-kadang susah untuk dilepas seperti itu. Ya, itu adalah bagian atau contoh dari grasping reflex. Nah, kurang lebih kalau kita lihat dari gambaran pertumbuhan bayi ya, seperti ini. Jadi dari tahun awal ya, kemudian tahun pertama dia bisa melakukan lift head, jadi kepalanya menaik ya. Seperti itu, baru kemudian tahun kedua, tiga, empat, sudah ada hal-hal lain yang bisa dia lakukan, yaitu membolak-balikkan tubuhnya, gitu, kanan ke kiri, lalu kemudian dia bisa merangkak, lalu kemudian mulai belajar duduk, ya, baru kemudian mulai belajar berdiri, lalu kemudian berdiri dengan lebih baik lagi, namun masih berpegangan ya, lalu kemudian belajar berjalan dan akhirnya dia bisa berjalan. Seperti itu ya. Oke, jadi semua manusia pada umumnya juga mengalami fase ini, cuman bedanya adalah ada yang lebih duluan atau lebih cepat, ada yang lebih lambat seperti itu. Nah, itu tadi pada bayi ya, pertumbuhan fisik dan motorik pada bayi. Nah, sekarang kita pada early childhood atau anak usia dini, yaitu usia 2-8 tahun kurang lebih. Nah, anak tumbuh pesat di umur 3-6 tahun. Jadi sebenarnya pada masa anak usia dini itu adalah pertumbuhan yang paling pesat terjadi. Ya, jadi golden age kalau kita sebut ya, golden age itu pertumbuhan fisik, motorik, kemudian kognitif, sosial, emosional itu paling cepat terjadi. Sehingga memang di umur ini kita harus berusaha untuk memberikan pengalaman-pengalaman dan stimulus sebanyak-banyaknya pada anak sehingga dia bisa mengembangkan kemampuan dia dengan lebih cepat dan memang optimal. Ya, kemudian di usia 3 tahun, dia anak itu akan lebih langsing dan atletis. Kenapa? Karena dia sudah mulai melakukan aktivitas-aktivitas fisik, terutama bermain dengan teman-temannya. Lari-larian dengan teman-temannya, walaupun di usia 3-6 tahun mungkin lari-lariannya masih belum terlalu ada arahnya gitu, masih belum terlalu jelas. Tapi di atas umur 6 tahun baru kemudian ada temanya gitu kan, ada arahnya yang jelas. Nah, tapi di sini mereka sudah mulai melakukan aktivitas dan kemudian menyebabkan tubuhnya itu akan lebih membutuhkan energi ya. Kemudian dia makannya banyak, namun kemudian pembakaran kalorinya juga banyak karena beraktivitas banyak, sehingga tubuhnya lebih atletis seperti itu. Nah, anak perempuan hanya sedikit lebih kecil dan lebih ringan daripada anak laki-laki selama tahun-tahun ini. Jadi di tahun-tahun ini kalau kita lihat kurang lebih ya usia atau pertumbuhan laki-laki dan perempuan itu kurang lebih sama. Mungkin perempuan sedikit lebih kecil atau lebih ringan dibandingkan laki-laki. Nah, keterampilan motorik halus dan kasar mengalami kemajuan di sini. Nah, di sini adalah seperti yang saya katakan tadi, ini masa-masa yang sangat aktif. Olahraga itu menjadi penting sekali bagi anak, sehingga orang tua memang harus sadar bahwa orang tua pun harus memaksa anak berolahraga dan untuk menjadi contoh, maka mereka pun juga harus rajin berolahraga, seperti itu. Kemudian gerakan motorik kasar sebagai kegiatan yang menantang bagi anak, karena dia sudah mampu untuk melakukan gerakan-gerakan motorik kasar dengan otot-otot yang besar, seperti kaki gitu ya. Jadi dia sudah mampu melakukan itu, sehingga itu gerakan atau aktivitas yang sangat menantang bagi mereka. Nah, kemudian mulai bisa melakukan self-help skill, yaitu kemampuan bantu diri. Misalnya mengancingkan baju, ya, kancing baju, kemudian menalikan sepatu, makan dengan sendok, garpu, dan lain-lain. Jadi kemampuan bantu dirinya sudah jauh lebih baik di sini. Nah, sekarang kita sampai pada usia anak-anak, yaitu dari 8 sampai kurang lebih 11-12 tahun. Nah, pertumbuhan pada usia anak-anak ini mulai melambat ya. Jadi sudah mulai melambat namun konsisten. Ya, jadi pada saat tadi usia anak usia dini dan bayi itu pertumbuhan sangat cepat, namun pada usia anak-anak sudah mulai melambat tapi cukup konsisten. Konsisten dalam arti adalah pertumbuhan itu terus ada, ya, terus ada sedikit demi sedikit, tetapi tidak yang berlangsung secara cepat dan banyak atau
dalam frekuensi atau intensitas yang besar. Namun dia terus terjadi secara gradual sedikit demi sedikit, ya. Kemudian anak-anak, fisik anak-anak itu sebenarnya mereka lebih cepat lelah ya kalau duduk dalam waktu lama dibandingkan dengan mereka disuruh berlari, berlompat, bersepeda dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu memang lebih suka kalau diajak beraktivitas ketimbang duduk diam berjam-jam seperti itu. Kemudian biasanya perkembangan anak perempuan itu cenderung lebih cepat pada usia ini, ditandai dengan mereka mengalami pubertas lebih cepat daripada laki-laki. Nah, kalau kita lihat anak laki-laki, anak perempuan itu di usia 10 atau 11 tahun itu sudah ada juga beberapa yang sudah mengalami menstruasi. Tapi kalau laki-laki itu kebanyakan biasanya di usia 13 tahunan ke atas. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa memang perempuan yang cenderung lebih cepat mengalami pertumbuhan. Dan katanya perempuan juga lebih cepat dewasa ketimbang laki-laki. Karena apa ya? Karena dia lebih cepat mengalami pubertas itu, gitu. Sehingga terjadi perubahan hormon, kemudian dan mempengaruhi semuanya, tidak hanya fisik saja, tapi juga cara dia berpikir, emosi yang dia rasakan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di usia anak-anak ini, jadi usia mungkin 8 sampai 12 tahun, biasanya lebih sering kita lihat anak perempuan yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki ya, atau pertumbuhannya lebih cepat. Namun kemudian pada masa SMP, SMA, mulai disalip deh sama laki-laki, seperti itu. Jadi biasanya perempuan yang lebih cepat mengalami pertumbuhan di usia ini, tapi nantinya di usia remaja mulai laki-laki yang menyalip semua gitu ya. Oke. Kemudian kita pada tahap remaja. Ya, remaja adolescence dari umur 12 tahun sampai 18 tahun kurang lebih. Nah, bagaimana kita melihat seseorang itu sudah dikatakan remaja atau belum? Itu indikatornya adalah apakah dia sudah mengalami pubertas. Pubertas itu adalah proses di mana individu matang secara seksual dan memiliki kemampuan bereproduksi. Ya, jadi kalau perempuan itu biasanya ditandai dengan menstruasi, ya, dan dia sudah mampu menghasilkan sel telur. Itu disebut dengan menarche. Kemudian kalau laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah, ya, di mana dia sudah mampu saat itu dia sudah mampu menghasilkan sperma. Nah, ada tanda-tanda seks primer yang berhubungan dengan pubertas itu, terutama yang berkaitan dengan haid dan mimpi basah. Jadi terkait dengan organ vital. Itu tanda-tanda seks primernya ya. Jadi organ vitalnya mengeluarkan darah seperti itu. Jadi untuk haid dan mimpi basah untuk laki-laki seperti itu. Nah, ada juga tanda-tanda yang sekunder, sifatnya sekunder. Kalau laki-laki itu terjadi perubahan suara, ya. Kita lihat karena mereka punya jakun sehingga ada perubahan suara, kemudian penis dan buah zakarnya bertambah besar, kemudian mereka mengalami ereksi dan ejakulasi, badan sudah mulai berotot, jadi di usia ini biasanya laki-laki sudah mulai nge-gym, kemudian sudah mulai bentuk otot ya kalau kita lihat juga, kemudian mulai tumbuh kumis, jambang, kemudian rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Nah kalau perempuan biasanya tandanya adalah payudaranya membesar, kemudian pinggulnya melebar, dan tumbuhnya rambut di ketiak dan di sekitar kemaluan. Ya. Nah, isu-isu kesehatan pada remaja sebenarnya ada banyak ya, karena kenapa? Masa remaja ini masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, sehingga masa remaja ini adalah masa yang paling bisa dibilang paling labil ya, labil atau krusial penting. Kenapa? Karena ada transisi yang begitu besar, fase kehidupan yang berubah sekali, gitu. Nah, banyak remaja pada akhirnya mengalami gangguan-gangguan, baik itu gangguan kesehatan fisik maupun gangguan kesehatan mental. Yang memang faktor yang mempengaruhi itu banyak sekali. Nah, pada masa remaja biasanya kebutuhan tidur itu menjadi kebutuhan yang penting. Namun banyak remaja yang akhirnya mengabaikan kebutuhan itu. Karena apa? Karena asik bermain, karena dia sibuk bergaul, ya, bersosialisasi, mencoba hal-hal baru dan lain sebagainya.
Sehingga mungkin tidurnya menjadi tidak cukup untuk tubuhnya, seperti itu. Kemudian obesitas, ini kasus banyak terjadi juga di remaja, ya. Obesitas yang entah karena memang dia ingin mencoba banyak makanan baru dan tempat-tempat baru gitu ya. Akhirnya dia makan ini, makan itu, tapi juga bisa juga disebabkan karena adanya apa namanya? Ketidakpercayaan diri mungkin. Ya, ketidakpercayaan diri atau kemudian ada suatu apa? Bullying yang dia dia rasakan seperti itu. Lalu kemudian dia ingin balas dendam gitu misalnya, lalu kemudian dia malah makan terus dan akhirnya menimbulkan suatu penyakit obesitas seperti itu. Nah, remaja ini sering sekali diserang self image-nya, yaitu gambaran tentang dirinya itu sering sekali menjadi sasarannya. Karena kalau kita lihat kasus bullying itu banyak sekali terjadi di remaja. Kasus narkoba itu banyak sekali terjadi di remaja. Minum-minuman alkohol juga banyak sekali. Jadi, karena apa? Karena remaja ini ingin mencoba banyak hal atau hal-hal baru. Sehingga mulai istilahnya mulai banyak gangguan-gangguan yang terjadi akibat hal-hal yang mereka lakukan. Nah, akibat bullying tadi misalnya, ada orang yang remaja ya, sesama remaja di sekolah, mereka saling mengejek, oh kamu gendut, kamu ini dan lain sebagainya. Akhirnya mulai dia mempertanyakan apa benar ya saya gendut ya, apa benar saya gendut, lalu akhirnya melakukan tindakan-tindakan diet yang terlalu berlebihan, sampai akhirnya em, apa menyebabkan yang disebut dengan anoreksia atau bulimia gitu ya, salah satu gangguan makan gitu, yang menyebabkan dia akhirnya terlalu kurus, tapi dia melihat dirinya masih gendut dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu sering terjadi pada remaja dan memang remaja sering melakukan tindakan-tindakan yang beresiko sehingga banyak juga terjadi kematian dan kecelakaan pada remaja seperti itu. Sehingga memang kalau kita bicara perkembangan fisik dan motorik fisik pada remaja, tentu saja kita tidak bisa terlepas dari hal-hal yang tadi, gitu. Isu kesehatan pada remaja ini tidak hanya membahas tentang pubertasnya atau hal-hal fisik atau perubahan fisik apa yang dialami oleh remaja. Oke, kemudian berikutnya adalah dewasa muda atau young adulthood ya, dari umur 18 tahun hingga 40 tahun. Nah, di masa dewasa awal ini merupakan puncak kejayaan kita ya. Kejayaan itu dalam artian kita memiliki kesehatan yang sangat optimal, kekuatan yang optimal, energi pertahanan, fungsi sensoris dan motoris yang sudah optimal. Jadi di usia ini sebenarnya adalah usia yang paling produktif, di mana kita mampu melakukan berbagai macam aktivitas, baik itu bekerja, belajar, kemudian beraktivitas fisik dan lain sebagainya. Um, untuk kita gunakan sebagai apa namanya? Untuk kita gunakan untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan pada usia ini yaitu diet dan nutrisi. Sama dengan isu pada remaja tadi juga, banyak juga orang-orang di usia dewasa muda itu mengalami stres karena kegemukan misalnya. Nah, jadi banyak usaha-usaha melalui diet gitu dan lain sebagainya. Ya, kemudian olahraga juga. Olahraga menjadi sulit. Kenapa? Karena sudah sibuk dengan pekerjaannya. Gitu. Tetapi mau nggak mau dia harus memaksa dirinya untuk berolahraga juga. Walaupun pekerjaannya sudah sesibuk itu. Gitu ya. Kemudian tidur juga menjadi berkurang. Berkurang karena pekerjaan juga. Ya. Kemudian ada konsumsi obat-obatan. Karena di usia ini, karena kesibukan dan lain sebagainya, akhirnya dia merasa lelah mungkin kemudian terserang flu dan lain sebagainya sehingga dia harus mengkonsumsi obat-obatan. Seperti itu. Nah, banyak muncul penyakit menular seksual karena di usia dewasa muda ini sudah mulai mereka melakukan hubungan seksual secara aktif sehingga mulai ada muncul penyakit menular seksual. Kemudian isu kesuburan ya, karena ini adalah usia produktif, usia bereproduksi juga, sehingga kesuburan itu menjadi isu juga pada usia ini, di mana banyak orang akhirnya mengkonsultasikan pada dokter mengenai bagaimana kesuburan dia, apa yang harus dikonsumsi, apa yang harus dilakukan agar subur, dan lain sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya adalah middle adulthood atau dewasa madya.
yaitu usia 40 sampai 65 tahun. Nah, di usia dewasa madya, ini terjadi perubahan fungsi sensoris ya. Beberapa mengalami penurunan, seperti ada masalah penglihatan, ya seringkali rabun dekat, ya sering melihat orang-orang tua itu sudah mulai sulit membaca seperti itu dan membutuhkan kacamata untuk membantu mereka membaca. Lalu kemudian penurunan pendengaran juga, kepekaan terhadap rasa dan bau menurun, kepekaan terhadap perabaan menghilang di usia 45 dan terhadap rasa sakit setelah usia 50. Ya, jadi kepekaan terhadap perabaannya, terhadap rasa sakit itu menghilang di usia setelah 50 ke atas. Namun fungsi protektif terhadap rasa sakit berkurang, sehingga walaupun tidak terlalu sakit, toleransi terhadap rasa sakitnya berkurang. Jadi logikanya, walaupun memang sentuhan atau benturan itu tidak terlalu menyakitkan, tapi karena fungsi protektifnya itu berkurang, maka mereka pun, orang-orang pada usia madya ini, tetap merasakan sakit. Seperti itu. Kemudian, tugas yang membutuhkan kecepatan, menentukan respon, dan keterampilan motorik yang kompleks menurun banyak. Namun, tidak selalu berarti terjadi penurunan kemampuan. Malah pada usia ini, misalnya contohnya perilaku mengemudikan mobil, itu biasanya lebih handal ketimbang di dewasa awal tadi. Jadi walaupun ada penurunan dalam tugas-tugas yang kompleks ya, yang membutuhkan keterampilan motorik, fisik dan motorik yang kompleks, namun tidak berarti adanya penurunan kemampuan. Kenapa? Karena pada usia ini itu sudah tidak lagi hanya sekedar kemampuan, tapi juga berdasarkan pengalaman yang dia sudah lakukan selama bertahun-tahun. Ya, jadi apa yang dia jalani sekarang seperti mengemudikan mobil, itu tidak hanya berdasarkan kemampuan yang dia sudah miliki, namun dari pengalaman-pengalaman yang dia sudah miliki bertahun-tahun, sehingga akhirnya skill atau keterampilan dia dalam menyetir itu malah bisa jadi lebih baik dibandingkan mereka yang di usia dewasa muda atau dewasa awal gitu ya. Oke, kemudian ada juga perubahan struktural dan sistemik yang terjadi pada tubuhnya, yaitu kulit menjadi kurang kencang, kemudian rambut menipis dan memutih, tubuh kurang berkeringat, berat badan berlebih, lebih pendek, dan kepadatan tulang juga menurun. Nah, fungsi seksual dan reproduksi tentu saja menurun juga. Jadi kalau perempuan, vagina menjadi kering, itchy, atau mungkin sering gatal, kemudian infeksi vagina, urinary dysfunction, yaitu terjadi abnormalitas dalam saluran kencing maksudnya ya. Jadi karena jaringan tubuh itu mengkerut. Kemudian pada masa ini juga sudah terjadi menopause, berhentinya menstruasi. Kemudian ada perimenopause, sebelum menopause, itu tanda-tanda yang terjadi sebelum menopause terjadi. Gitu ya. Jadi udah mulai menstruasinya tidak reguler, kemudian ada beberapa emosinya tidak stabil dan lain sebagainya. Ya, kemudian hasrat untuk melakukan hubungan seksual juga menurun jauh. Nah, kemudian kalau pada kaum pria, itu di usia 60 testosteronnya menurun. Ya, disebut dengan andropause atau male climacteric ya. Ada penurunan kepadatan tulang dan massa otot. Juga terjadi perubahan emosional dan psikologis karena berkurangnya sistem reproduksi dan sistem tubuh lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah masa tua ya, atau older adulthood, yaitu usia di atas 65 tahun. Nah, di usia ini kita sebutnya dewasa akhir ya, atau masa tua. Ini memang terjadi penurunan sistem tubuh, sistem pencernaan mulai menurun, kemudian pernafasan, sistem rangka, biasanya menimbulkan beberapa penyakit kronis. Nah, fungsi otak pun menurun ya. Jadi setelah usia 30 tahun, otak mulai kehilangan berat. Nah, di usia 90 tahun, berat kurang lebih berkurang 10% dan mempengaruhi koordinasi tubuh dan kognisi mereka. Juga terjadi penurunan fungsi sensori motorik, yaitu penglihatan mulai muncul gejala-gejala katarak, pandangan tidak fokus,
sensitif terhadap cahaya, dan juga penyakit yang disebut dengan glaukoma, yang akhirnya menimbulkan eh, ke ke apa namanya kehilangan penglihatan seperti itu. Kemudian kemampuan mencium dan merasa juga berkurang. Fungsi seksual menurun namun dapat dijaga dengan melakukannya secara reguler. Jadi walaupun di usia 65 ke atas ini memang fungsi seksual menurun, namun beberapa orang juga tetap berusaha menjaga itu dengan melakukan hubungan seksual secara reguler. Kemudian ada artritis, ya, yaitu gangguan. Biasanya ini sering terjadi pada usia tua ya. Gangguan yang dapat mempengaruhi persendian tulang, mengakibatkan rasa sakit dan sulit bergerak. Kalau kita lihat sering sekali orang tua mengeluh sakit pada tulang atau persendian ya, karena memang ini ini memang sering terjadi, ada pengapuran tulang ya disebabkan oleh banyak faktor. Mungkin memang karena sudah tua ya sehingga sudah rapuh karena banyak digunakan beraktivitas. Kemudian juga asupan gizi yang kurang gitu. Jadi kalau dikatakan itu penyakit tua. Jadi memang natural seperti itu adanya pada setiap orang ya. Nah, kemudian aktivitas fisik terhadap kesehatan, tetap olahraga menjadi suatu hal yang penting dilakukan. Namun olahraganya tentu akan berbeda dengan olahraga seorang anak remaja atau atau dewasa awal ya. Jadi olahraga yang bisa dilakukan yaitu seperti jalan atau jogging kecil-kecil saja, kemudian bersepeda pelan-pelan ya. Itu sangat baik untuk kesehatan. Jadi olahraga yang dilakukan adalah olahraga yang sifatnya dilakukan secara repetitif atau berulang kali, namun tidak terlalu berat untuk kesehatan jantung dan juga pembuluh darah mereka. Lalu kemudian orang lanjut usia biasanya tidak dapat makan dengan baik karena masalah pada gigi ya, berkurangnya sensitivitas indera penciuman dan rasa, kesulitan menyiapkan makanan yang baik, kesulitan kondisi ekonomi. Jadi memang di masa dewasa akhir ini atau lanjut usia, sulit sekali kita untuk kemudian mempertahankan kesehatan kita seperti dahulu karena memang yang itu tadi penyakit tua itu. Artinya memang setiap orang pada akhirnya akan mengalami kondisi seperti itu, penurunan kondisi baik itu sistem dalam tubuh maupun kondisi mental, psikologis dan lain sebagainya karena sudah lelah digunakan berpuluh-puluh tahun untuk beraktivitas dan pada akhirnya memang tubuh itu tidak lagi bisa beradaptasi dengan hal-hal sehari-hari seperti itu karena dia sudah lelah, sudah capek, rapuh yang pada akhirnya kemudian menyebabkan penurunan pada segala aspek di dalam tubuh manusia seperti itu. Baik, demikian untuk perkembangan fisik dan motorik manusia. Semoga ada hal yang dapat dipelajari dan dapat cukup dipahami apa yang saya jelaskan tadi. Jika ada pertanyaan dan hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, silahkan kontak saya. Semoga kita semua bisa belajar dengan baik. Baik, sampai jumpa pada kuliah berikutnya.